Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Syahrini Amna dari kelas C Program Studi Bimbingan dan Konseling. Kali ini kita akan menganalisis tentang film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sebuah karya yang tidak hanya memikat lewat kisah cinta tragisnya, tetapi juga mengangkat berbagai isu sosial dan psikologis. Nah, dalam video ini kita akan mengeksplorasi tema-tema seperti persepsi sosial, sikap, konformitas, dinamika kelompok, kepemimpinan, identitas, serta konsep diri dan harga diri. Nah, mari kita mulai perjalanan ini dengan membahas persepsi sosial yang menjadi landasan konflik dalam film ini. Film ini dibuka dengan pengenalan karakter utama, Zainuddin, seorang pemuda dari Minangkabau yang terdidik, namun dianggap berbeda oleh masyarakatnya. Latar belakang Zainuddin mempengaruhi cara orang-orang memandangnya, terutama karena ia memiliki warisan budaya yang ganda. Persepsi sosial terhadap Zainuddin menonjolkan stigma yang sering dialami individu yang dianggap asing dalam komunitas mereka sendiri. Dalam beberapa adegan, seperti saat Zainuddin kembali ke kampung halamannya, terlihat bagaimana masyarakat memperlakukannya dengan sikap yang dingin. Stigma ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam lingkungan yang sangat berpegang pada tradisi. Selanjutnya, kita melihat bagaimana sikap Zainuddin terhadap Hayati, gadis yang dicintainya, menjadi cerminan keterbukaan terhadap perbedaan budaya. Sikap Zainuddin menunjukkan penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai Hayati. Meskipun ia berasal dari latar belakang yang berbeda, namun sikap masyarakat Minangkabau yang konservatif lebih condong mempertahankan status quo, sehingga memunculkan konflik antara hasrat pribadi Zainuddin dan norma-norma sosial yang ada. Sikap masyarakat ini menggambarkan ketegangan yang sering muncul ketika individu mencoba melawan arus sosial demi keyakinan atau cinta mereka. Selanjutnya ada konformitas. Konformitas juga menjadi elemen yang menonjol dalam film ini, terutama ketika Zainuddin merasakan tekanan sosial untuk mengikuti harapan masyarakat dalam upaya untuk diterima. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan norma-norma lokal, meskipun hal itu membuat dia merasa terasing sendiri. Adegan-adegan ini menunjukkan dilema antara keinginan untuk mempertahankan identitas diri dan kebutuhan untuk diterima dalam komunitas. Konformitas dalam film ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh sosial dalam bentuk perilaku individu, bahkan ketika itu bertentangan dengan keinginan pribadinya. Selanjutnya ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok juga memainkan peran besar dalam konflik cerita. Dalam adegan pertemuan masyarakat yang membahas hubungan Zainuddin dan Hayati, terlihat bagaimana pendapat yang berbeda menciptakan ketegangan antara tradisi dan modernitas. Kelompok masyarakat Minangkabau bertindak sebagai penjaga norma, seringkali menekankan individu yang mencoba mendobrak tradisi. Namun, dinamika ini juga memunculkan pertanyaan penting, seperti sampai sejauh mana kelompok hanya mempertahankan nilai-nilai lama ketika di dunia sekitar mereka harus berubah. Dalam konteks kepemimpinan, karakter orang tua Hayati menonjol sebagai representasi dari kepemimpinan tradisional. Mereka memegang kendali besar atas keputusan kolektif yang mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka, termasuk Zainuddin dan Hayati. Kepemimpinan mereka mencerminkan dilema antara melestarikan nilai-nilai tradisional dan memberikan kebebasan individu untuk menentukan nasib mereka sendiri. Film ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap komunitas. Tema identitas menjadi inti dari perjalanan emosional Zainuddin. Sebagai individu yang terjebak di antara dua dunia, antara pendidikan modern dan tradisi lokal, ia berjuang untuk menemukan tempatnya. Perjalanan ini memperlihatkan transformasi Zainuddin dari seorang pemuda yang penuh harapan menjadi sosok yang terasing dan penuh keraguan. Konflik identitas ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak orang dalam menemukan jati diri di tengah lingkungan yang tidak selalu mendukung. Akhirnya kita sampai pada konsep diri dan harga diri Zainuddin. Setelah kehilangan Hayati dan menghadapi berbagai penolakan, harga diri Zainuddin runtuh. Ia terpaksa mencari makna baru dalam hidupnya, meskipun rasa kehilangan itu terus menghantuinya. Kisah Zainuddin mengingatkan kita akan pentingnya penerimaan sosial dalam pembentukan harga diri individu. Dalam hal ini, film berhasil menggambarkan betapa rapuhnya manusia ketika mereka merasa terasing dari komunitas mereka.
Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya sebuah kisah cinta tragis, tetapi juga cermin dari dinamika sosial dan psikologis yang kompleks. Film ini mengajarkan kita untuk merenungkan bagaimana tradisi, norma, dan identitas dapat membentuk dan terkadang membatasi kehidupan individu. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah berinang, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja? Diganti dengan persahabatan yang kekal. Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain.